Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Semoga kalian semua selalu sehat dan tetap semangat belajarnya. Dan Ibu berharap semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, untuk pembelajaran hari ini kita akan pelajari materi tentang hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan berdoa. Ibu minta Nak Rifki untuk memimpin doanya. Silakan Rifki. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah. Baiklah, kita akan lanjutkan pada absensi. Untuk absensi, Ibu sudah share linknya via WA. Tolong itu diisi semuanya ya. Kemudian untuk literasi, Ibu ambil kisah dari Asmaul Husna Al-Khabir yang sudah Ibu share juga di via WA berbentuk file, nanti kalian pelajari. Kemudian penguatan karakter yang diharapkan pada pembelajaran ini adalah yaitu religius, tanggung jawab, disiplin, dan kesantunan. Nah, pada sesi apersepsi, kalian masih ingat materi minggu lalu kita pelajari apa saja anak-anak? Pengertian al-alim. Pengertian al-alim. Kemudian apa saja? Pengertian al-basir. Iya. Pengertian Apa lagi? Pengertian asami. Iya. Satu lagi? Mempelajari hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kalian semua masih ingat, bersemangat anak-anakku ya. Baiklah, Ibu langsung bentuk kelompok belajar dulu. Ibu bentuk menjadi 4 kelompok. Ibu namai sesuai dengan Asmaul Husna. Kelompok pertama Al-Alim, kelompok kedua Al-Khabir, kelompok ketiga Asami, dan kelompok keempat yaitu Al-Basir. Baiklah, Ibu lanjutkan pada materi ya. Kompetensi dasar 3.4 memahami makna Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, Asami, dan Al-Basir. Kemudian 4.3 menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani Al-Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, Asami, dan Al-Basir. Kemudian indikator 3.3.3 menjelaskan hikmah beriman kepada Allah. 4.3.3 menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, Asami, dan Al-Basir. Tujuan pembelajaran: melalui tayangan PPT dan video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan hikmah beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, melalui media poster, siswa mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat Al-Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, Asami, dan Al-Basir dengan benar. Baik, Ibu akan menjelaskan sekarang tentang hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ibu menjelaskan hikmah beriman kepada Allah, marilah kita lihat tayangan video berikut ini. Wah, pertanyaan Dede bagus sekali ya. Allah adalah nama Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Karena Allah yang mencipta, memelihara, menjaga, dan mengatur segala sesuatu. Terus, jumlahnya berapa? Bentuknya seperti apa, Bu? Allah itu satu dan tidak ada yang serupa dengannya. Kata teman Dede, yang tidak kelihatan itu tidak ada. Allah kan tidak kelihatan, Bu Guru. Tapi, Dek, bukan berarti sesuatu yang tidak terlihat itu tidak ada. Contohnya bola lampu listrik yang dinyalakan. Kan tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Begitu juga udara, angin, akal pikiran, dan juga sebagainya. Bagaimana? Sudah mengerti belum? Lalu bagaimana caranya kita beriman kalau kita tidak bisa melihatnya? Dede, ada beberapa cara mengenal Allah. Pertama, dengan melihat ciptaannya. Ayo coba, siapa yang bisa menyebutkan hasil buatan manusia yang kalian anggap paling hebat? Robot. Baiklah anak-anakku, kalian telah melihat tayangan dari video beriman kepada Allah. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman tentu merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa dekat, dia berusaha taat dan menjalankan perintah serta menjauhi larangannya, atau yang kita sebut dengan istilah amal ma'ruf nahi mungkar. Sehingga orang yang beriman akan mendapatkan berbagai keuntungan. Di antaranya adalah yang pertama, hikmah beriman kepada Allah selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini tertera dalam surat Al-Mu'min ayat 51. Ibu minta kepada Dika untuk membaca ayatnya. Silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Sekali lagi Dika, suaranya bagus, tajwidnya bagus. Baiklah, artinya sungguhnya bahwa kami akan
rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi di hari kiamat. Baiklah, untuk hikmah yang kedua yaitu hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Jadi orang yang beriman itu akan merasa tenang karena tidak ada kegalauan dalam hatinya. Hal ini tertera dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ibu minta pada Ajeng untuk membaca ayatnya, Nak. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Baiklah, artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Untuk hikmah yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak pernah merasa merugi. Hal ini tertera dalam surat Al-Asyr ayat 1-3. Tolong dibacakan ayatnya kepada Adinda. Silakan Dinda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ya, Adinda sudah bagus, tajwidnya bagus, ya pelafalannya juga jelas. Artinya demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Itu materi tentang hikmah beriman kepada Allah. Kemudian Ibu lanjutkan dengan gambar atau poster bentuk perilaku yang meladani Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Bentuk perilaku Al-Alim. Apa kemarin makna Al-Alim, Nak? Allah yang Maha mengetahui. Oke, Allah Maha mengetahui. Nah, ini bentuk perilakunya. Kira-kira gambar apa ini? Belajar. Iya, belajar. Jadi Allah Maha mengetahui kita dalam beriman kepada Allah. Bentuk kita yaitu belajar mencari ilmu sebanyak mungkin, ilmu Allah yang ada di alam semesta ini kita pelajari. Baik, selanjutnya adalah bentuk perilaku dari Al-Khabir. Apa makna Al-Khabir? Allah yang Maha waspada. Iya, Allah Maha waspada. Ini kira-kira sedang apa? Mengerjakan tugas sekolah. Iya, mengerjakan tugas sekolah atau sedang berdiskusi atau sedang berkelompok ya. Nah, jadi ketika mengerjakan tugas sekolah harus teliti, harus waspada, harus cermat sehingga tidak banyak kesalahan yang terjadi. Nah, seperti gambar di samping juga Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, dengan bentuk yang sangat sempurna. Jadi menunjukkan bahwa Allah sangat cermat, sangat teliti dalam menciptakan makhluknya. Baik, Ibu lanjutkan kepada bentuk perilaku dari As-Sami. Makna As-Sami apa? Allah yang Maha mendengar. Iya, Allah Maha mendengar. Subhanallah. Kalian masih ingat ya? Oke, bentuk perilaku. Nah, ini kira-kira sedang apa ini? Gambar apa ini? Sedang berdoa. Sedang berdoa. Sebelahnya sedang apa ini? Mengaji atau membaca Al-Quran. Nah, karena dengan Asmaul Husna As-Sami Allah Maha mendengar, jadi kita berdoa dalam bentuk apapun, dalam bahasa apapun Allah mendengar dan insya Allah akan dikabulkan. Baik, Ibu lanjutkan kepada Al-Basir. Al-Basir maknanya apa? Allah Maha melihat. Iya, Allah Maha melihat. Bentuk perilakunya seperti ini. Kira-kira gambar apa ini? Sedang merumpi ya kayaknya ya. Nah, jadi apapun yang dilakukan oleh makhluknya Allah melihat. Jadi hal-hal seperti ini tidak boleh dilakukan. Nah, yang ini gambar apa ini? Mencuri. Nah, biasanya mencuri itu kalau melakukan di malam hari atau pada waktu-waktu yang sepi, tapi walaupun tidak ada manusia satupun yang melihat, tapi Allah tetap melihat apa yang dilakukan oleh makhluknya. Maka dari itu kita harus menjalankan dan menerapkan amal ma'ruf nahi munkar. Baik, langkah selanjutnya. Setelah Ibu bagi kelompok tadi, silahkan pada kelompok masing-masing untuk mengerjakan tugasnya. Pada kelompok Al-Alim, berilah 5 contoh perilaku yang mencerminkan keteladanan Asmaul Husna Al-Alim. Kelompok Al-Khabir, berilah 5 contoh perilaku yang mencerminkan keteladanan Asmaul Husna Al-Khabir. Begitu juga pada kelompok As-Sami, 5 contoh perilaku yang mencerminkan keteladanan Asmaul Husna As-Sami. Dan kelompok Al-Basir, berilah 5 contoh perilaku yang mencerminkan keteladanan Asmaul Husna Al-Basir. Silahkan Ibu kasih waktu 5 menit ya anak-anak. Silakan berkoordinasi dengan kelompok masing-masing yang sudah Ibu share di grup WhatsApp. Baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah, karena waktu sudah habis, silahkan pada kelompok 1 atau kelompok Al-Alim untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ibu minta kepada
Ketua kelompok 1 Ajeng Nazifah untuk mempresentasikan. Silahkan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 Al-Alim dengan soal berilah 5 contoh perilaku yang mencerminkan keteladanan Asmaul Husna Al-Alim. 1. Belajar dengan giat dan rajin, sering membaca agar cakrawala pikiran terbuka. 2. Kerja kelompok dengan teman, berdiskusi dan berorganisasi. 3. Menuntut ilmu di pesantren sehingga menambah wawasan tentang ilmu keagamaan. 4. Belajar menggunakan media internet. 5. Ikut dalam kegiatan majelis ilmu. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Oke, Bu, lanjutkan pada kelompok 2 Al-Khafir. Silakan pada ketuanya Dika Atmaja untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 Al-Khabir. Berilah 5 contoh perilaku yang mencerminkan keteladanan Asmaul Husna Al-Khabir. Jawaban 1, dalam mengerjakan tugas harus dikerjakan dengan teliti. 2. Selalu waspada dalam berperilaku. 3. Cermat dalam segala hal. 4. Teliti dalam mengkaji setiap pelajaran. 5. Menyusun jadwal harian dengan teliti sehingga dapat membagi waktu bermain dan belajar dengan cermat. Baiklah, langsung Ibu lanjutkan ke kelompok Asami. Untuk ketua Asami yaitu Adinda, dipersilakan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok Asami dengan soal berilah 5 contoh perilaku yang mencerminkan keteladanan Asmaul Husna Asami. 1. Mendengarkan dengan seksama ketika bapak dan ibu guru sedang menjelaskan di kelas. 2. Mendengarkan dan mematuhi nasihat dari guru. 3. Menjadi pendengar teman yang ketika sedang membutuhkan teman berbicara. 4. Patuh dan taat kepada perintah dan larangan orang tua termasuk mendengarkan nasihat-nasihat mereka. 5. Tidak sembarangan berucap kata-kata yang maknanya buruk sebab Allah mendengar dan setiap perkataan adalah doa. Baiklah, lanjut pada kelompok Al-Basir. Ketuanya Nesya ya. Oke, silahkan dipresentasikan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok Al-Basir dengan soal berilah 5 contoh perilaku yang mencerminkan keteladanan Asmaul Husna Al-Basir. 1. Kita melihat atau memperhatikan alam semesta, mengerti akan kebesaran Allah guna menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah. 2. Kita gunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang positif seperti sedang memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan materi. 3. Kita gunakan mata kita untuk melihat ayat-ayat Allah dan membaca, menghafal, mentadaburi, serta mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. 4. Tidak apatis atau tidak acuh tak acuh apabila melihat orang lain sedang menderita atau membutuhkan pertolongan. 5. Menjaga titipan Allah berupa mata dengan cara tidak melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baiklah anak-anakku, rupanya kalian telah menjawab dengan sangat baik dan insya Allah Ibu akan berikan reward pada semua kelompok karena sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu berikan. Kemudian Ibu sudah menge-share link pada grup WhatsApp kita yaitu tentang LKPD yang harus kalian kerjakan ya, tolong nanti di-download dan dikerjakan LKPD-nya. Kemudian untuk penilaian sikap spiritual dan sosial, baik itu penilaian diri maupun penilaian antar teman juga sudah Ibu share dalam bentuk file pada via WhatsApp ya, tolong dicek semua ya. Kemudian kita masuki pada sesi refleksi. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, kira-kira apa saja materi hari ini yang telah kita pelajari? Tentang apa saja anak-anak? Materi tentang beriman kepada Allah. Iya, tolong diulang, tentang apa saja? Tentang beriman kepada Allah. Iya, beriman kepada Allah. Kemudian apa lagi? Contoh perilaku ya. Contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna, yaitu Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, Asami, dan Al-Basir. Baiklah anak-anakku sekalian, karena kalian sudah memahami pembelajaran hari ini, maka akan Ibu bacakan kesimpulannya materi pada hari ini, yaitu hikmah beriman kepada Allah. Yang pertama, selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, kemudian hati menjadi tenang dan sepanjang masa hidupnya tidak merasa merugi. Kemudian kesimpulan yang kedua, perilaku yang meladani sifat Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, sebelum Ibu tutup dan kita berdoa bersama-sama, Ibu ingatkan untuk materi yang akan datang, kalian pelajari tentang jujur, amanah, dan istiqomah, yaitu pada bab 2 ya, supaya kalian bisa memahami sebelum pembelajaran nanti akan Ibu laksanakan minggu depan. Baiklah anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Silahkan kepada Andika untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Shadaqallahul azim.
Baiklah anak-anakku, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermakna dan bermanfaat. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.